Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Oke, di video kali ini saya tidak akan memberikan atau membahas rekomendasi saham secara khusus ya teman-teman semua, tetapi saya akan memberikan insight untuk menambah pengetahuan teman-teman semua bagaimana tentang strategi trading kita untuk menemukan sektor-sektor saham yang berpotensi untuk terapresiasi di awal tahun 2024 nanti. Di mana hal ini penting ya, khususnya bagi teman-teman trader untuk bisa memanfaatkan momentum January Effect di awal tahun nanti. Oke, kita langsung saja mulai dengan ulasannya. Nah, teman-teman semua, di sini saya sudah memiliki chart dari masing-masing sektoral saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sekilas saya cerita ya teman-teman semua. Untuk yang berwarna hijau itu adalah sektor saham di bidang infrastruktur, ya. Memang kenaikannya sangat luar biasa sekali. Dan yang seperti kita ketahui, ini dimotori oleh saham brand yang memang kenaikannya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Kemudian diikuti dengan yang berwarna merah, yaitu saham pada sektor energi. Ini juga dimotori oleh grupnya PP ya, yaitu saham cuan. Jadi dua saham ini berkontribusi terhadap pertumbuhan daripada kedua sektornya. Namun dalam hal ini, dalam hal trading, kita tidak bisa hanya fokus pada saham-saham yang memang trennya sedang sangat kuat. Kenapa seperti itu? Karena saham-saham tersebut di awal tahun nanti itu cenderung akan mengalami penyimbangan baru. Ya, jadi mungkin pelaku-pelaku pasar mulai melakukan rebalancing terhadap portfolio mereka, sehingga mungkin melakukan take profit atau menjual saham-saham tersebut ya untuk mencari lagi saham-saham yang berpotensi untuk mengalami kenaikan yang kuat ke depannya. Jadi dalam hal ini kita ketika di awal tahun kita tidak boleh hanya fokus pada saham-saham yang memang sedang bergerak uptrend, tapi kita juga harus mencari saham-saham atau peluang-peluang di sektor saham yang memang sedang mengalami downtrend pada tahun lalunya ya. Dan di chart saya ini saya menemukan bahwa sektor saham teknologi itu merupakan salah satu saham yang secara tren itu memang sangat rendah dan mulai mengalami apresiasi. Jadi sektor saham teknologi dalam chart ini itu berada dalam rentang yang paling bawah. Jadi bisa dikatakan adalah sektor yang sangat tertinggal. Sehingga jika kita mengulik potensi daripada saham-saham yang terdapat pada sektor ini, maka bisa saja kita menemukan peluang yang sangat bagus untuk kita masukkan dalam watchlist kita, untuk kita pantau dan nanti bisa kita entry ketika terdapat peluang entry yang nyaman. Karena saham-saham yang sedang mengalami downtrend yang sangat kuat di tahun sebelumnya itu berpotensi untuk terapresiasi di awal tahun depan jika memang ada sentimen-sentimen positif yang akan berhembus ke dalam sektor saham tersebut. Oke, sekian penjelasan saya pada bagian ini. Jadi dari chart tersebut saya sudah memberikan rekapitulasinya sebagai berikut ya teman-teman semua. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin sedikit memberikan tips kepada teman-teman semua untuk mendapatkan data ini ya, yaitu sebagai berikut. Jadi data tersebut bisa teman-teman dapatkan pada website IDX ya teman-teman semua. Itu kalau untuk rekapitulasi indeksnya itu sendiri bisa dilihat di sini. Jadi datanya itu ada di bagian data pasar, kemudian di bagian digital statistik, diklik saja. Kemudian kita buka di bagian highlights, di bagian IDX Index Highlight, diklik saja. Maka akan muncul data statistik sebagai berikut ya. Dan ini adalah berisi statistik atau rekapitulasi daripada semua indeks yang terdapat di bursa. Nah, nanti tinggal teman-teman unduh saja, download saja, kemudian diolah menjadi seperti data yang saya tampilkan. Oke, saya lanjutkan dengan ulasannya. Nah, teman-teman semua, di rekapitulasi ini sudah saya dapatkan bahwa memang seperti tadi yang saya katakan ya, bahwa sektor infrastruktur itu adalah sektor yang mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. So, mungkin kita bisa abaikan potensi saham ini di awal 2024 nanti. Jadi kita fokus saja pada sektor-sektor yang tertinggal. Nah, jadi di rekapitulasi saya ini bisa dilihat bahwa sektor teknologi itu turun sampai dengan 15%, kemudian disusul dengan sektor healthcare itu turun sampai dengan 10%, kemudian sektor industrial turun sampai dengan 8%, dan juga sektor energi itu turun sampai dengan 7%. So, ada 4 sektor yang mengalami penurunan terdalam di Desember 2023 ya, sampai dengan posisi saat ini, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, sektor mana yang harus menjadi fokus kita? Oke, jadi yang pertama sudah pasti adalah sektor teknologi teman-teman semua ya. Nah, yang berikutnya, ini teman-teman harus memiliki insight mengenai sedikitlah pengetahuan mengenai makroekonomi. Dan seperti yang sudah kita ketahui, sampai dengan saat ini itu tren suku bunga daripada Amerika Serikat itu sudah mengalami flat selama kalau nggak salah 2-3 bulan terakhir ya. Dan berpotensi sudah ada sedikit insight bahwa mereka akan mulai melakukan penurunan suku bunga itu di 2024 nanti seperti itu. Dan oleh karena itu, kalau sampai terjadi penurunan suku bunga, maka tentu saham-saham atau sektor-sektor yang korelasinya negatif nih terhadap penurunan suku bunga, artinya kalau suku bunga mengalami penurunan, itu sektor sahamnya akan berpotensi positif.
itu biasanya adalah saham-saham memang memiliki pendanaan dalam bentuk mata uang asing yang cukup besar, ataupun memang kebutuhan terhadap impor bahan baku yang cukup besar dalam mata uang asing. Dan sektor-sektor tersebut itu tercermin dari rekapitulasi indeks yang saya tampilkan pada video ini, ya, di mana sektor teknologi seperti yang kita ketahui adalah sektor saham yang memiliki pendanaan yang tinggi. Jadi memang rata-rata perusahaannya itu memiliki hutang yang tinggi, sehingga kalau misalkan tren suku bunga sudah mulai mengalami penurunan, tentu menjadi sentimen positif bagi sektor tersebut, ya. Di mana juga untuk pendanaan mereka itu cenderung menggunakan mata uang asing. Karena dengan penurunan suku bunga, maka kurs dolar terhadap IDR itu akan cenderung mengalami pelemahan. Sehingga jika memiliki pendanaan dalam mata uang asing, itu tentu akan lebih diuntungkan. Begitu juga dengan sektor healthcare, ya. Ya memang seperti yang kita ketahui, komponen bahan bakunya itu banyak dalam mata uang asing atau dalam mata uang USD seperti itu. Nah, jadi dalam video ini saya akan memberikan prakteknya nih, teman-teman semuanya, bagaimana kita melakukan filterisasi terhadap saham-saham yang terdapat pada sektor tersebut, dan juga bagaimana caranya kita men-screening potensi daripada saham-saham yang terdapat dalam sektor tersebut. Ya, jadi step by stepnya akan saya tunjukkan. Dan mungkin pada video ini saya hanya akan tunjukkan prakteknya pada dua sektor saja ya teman-teman semua, yaitu sektor teknologi dan juga healthcare. Untuk sisanya nanti untuk industrial sama energi ataupun sektor-sektor saham lainnya, silahkan teman-teman nanti praktek sendiri ya, dan bisa sampaikan hasilnya pada kolom komentar. Oke, kita mulai saja dengan praktek pertamanya, yaitu kita buat dulu list saham daripada sektor teknologi, yaitu sebagai berikut. Ini ada kurang lebih cukup banyak sahamnya ya. Ada kurang lebih 22 ditambah dengan sisanya, yaitu kurang lebih sampai dengan 44 saham. Dan ini kan mungkin akan timbul pertanyaan baru ya. Sahamnya itu begitu banyak. Jadi bagaimana caranya kita melakukan filterisasi di awal nih, seperti itu. Nah, yang saya lakukan ya teman-teman semuanya, biasanya saya akan memilah dulu daripada jumlah lembar sahamnya. Jadi biasanya saya akan mengabaikan dulu saham-saham yang memang lembar saham itu sangat rendah sekali. Jadi saya akan buang dulu saham-saham yang memiliki lembar saham di bawah 5 miliar. Karena saham-saham tersebut cenderung akan ditradingkan dalam likuiditas yang rendah, sehingga cenderung analisa kita itu akan lebih bias teman semuanya, akan lebih cenderung mengalami kesalahan dibandingkan dengan saham-saham memang memiliki likuiditas yang tinggi. Oleh karena itu saya memiliki filterisasi sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki sekitar 13 saham dari satu saham teknologi yang sudah saya filter berdasarkan lembar sahamnya, yaitu di atas 5 miliar sebagai berikut ya. Dan di sini juga kita sudah memiliki informasi bahwa terdapat beberapa papan pencatatan. Jadi di sini juga bisa kita ambil sebuah filterisasi lagi, bahwa kita bisa mengabaikan saham-saham yang berada dalam pemantauan khusus ya, seperti itu. Jadi bisa kita singkirkan dan tinggal kita sisakan sekitar 12 saham. Dan saham-saham inilah yang akan kita screening nih, untuk kita filter, mencari potensi-potensinya nanti untuk kita pantau lebih lanjut dan kita masukkan dalam watchlist kita. Oke, kita mulai saja dengan prakteknya ya. Kita akan mulai terlebih dahulu ya dengan saham GoTo. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan mengajarkan satu teknik yang sering sekali saya pergunakan, yaitu saya cukup menganalisa saham itu dengan menggunakan trendline saja ya. Dengan bantuan trendline kita sudah memiliki sebuah view yang sangat baik terhadap sebuah saham. Nah, tips yang menggunakan trendline adalah teman-teman harus zoom out chartnya. Jadi jangan dalam bentuk yang sangat kecil, tapi harus dalam bentuk yang cukup besar, untuk kita melihat bagaimana sih sebenarnya pergerakan tren saham ini sebenarnya seperti apa. Nah, di saham GoTo ini memang sebenarnya masih berada dalam sebuah resist trendline yang sangat panjang. Namun menariknya di sini, saham ini sudah mulai membentuk yang namanya higher low. Ya, artinya sudah terdapat perlawanan buyers yang meningkatkan harga sahamnya untuk bisa naik lebih tinggi. Jadi tipikal saham seperti GoTo ini layak untuk kita pantau, untuk kita masukkan dalam watchlist, untuk kita perhatikan nanti momentumnya di awal tahun nanti, seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh saham yang layak untuk kita perhatikan, karena meskipun masih berada dalam downtrend, tapi sudah menunjukkan sinyal awal untuk mengalami potensi reversal trend seperti itu. Oke, nah berikutnya kita masuk dalam saham kedua, yaitu Beli. Nah, untuk saham Beli sendiri ya, bisa teman-teman perhatikan sendiri bahwa chartnya ini sangat berantakan sekali ya, tidak teratur dan juga cenderung ditradingkan dalam likuiditas rendah ya. Jadi memang meskipun jumlah lembar sahamnya tinggi, namun terkadang ada saja saham-saham yang memang kurang diminati oleh pelaku pasar, dan saham-saham tersebut otomatis harus kita singkirkan dari watchlist kita karena memang kurang menarik ya. Oke, berikutnya kita masuk dalam saham ketiga, yaitu saham Buka. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa saham Buka sendiri itu memang sama seperti GoTo ya, kurang lebih ya, masih berada dalam downtrend panjangnya. Namun kalau diperhatikan di sini sudah terdapat perlawanan buyers di area support Buka ya. Jadi kurang lebih level sekitar 195 itu sudah terdapat perlawanan buyers Buka ya di area tersebut, sehingga membuat harga sahamnya kembali mengalami rebound seperti itu.
Jadi di area-area support level kurang lebih 195, 197 itu sudah mulai terdapat perlawanan buyers yang membuat harga saham buka itu mampu rebound. So saham-saham seperti ini juga layak untuk kita masukkan dalam watchlist kita untuk kita pantau ya pada perdagangan awal tahun nanti, karena bisa saja berpotensi ya harga sahamnya turun kembali, kemudian dia akan mengalami breakout atau reversal trend. Ya, jadi saham-saham seperti ini itu layak untuk kita perhatikan karena secara candle pun ini cukup atraktif. Jadi secara likuiditas artinya dia cukup layak untuk kita perhatikan. Kemudian berikutnya kita masuk saham EMTK. Nah, untuk EMTK sendiri sebenarnya sempat ya terlihat prospektif karena dia mampu keluar daripada resist line ini, meskipun ini masih mid term ya, tapi cukup oke lah sebenarnya sebelumnya di sekitar bulan di sekitar akhir November ya. Namun sayangnya tidak mampu bertahan, dia kembali mengalami koreksi dan harus menguji level resist line ini. Jadi kalau menurut saya saat ini kurang menarik nih untuk MTK. Tapi bukan berarti nanti tidak menarik, tapi untuk saat ini kita bisa abaikan dulu. Kita bisa singkirkan dulu dari watchlist kita. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah saham MTDL. Nah, MTDL juga sama ya. Kalau kita perhatikan di sini, itu kalau nggak salah sejak Oktober sampai dengan awal November sempat mengalami apresiasi yang positif ya, sempat prospektif sahamnya. Saya pun sempat melirik saham ini, namun ternyata sayang ya tidak mampu bertahan, terus-menerus mengalami koreksi dan sekarang masih berada dalam tren penurunan meskipun sebenarnya sudah berada dalam resist line panjangnya nih ya. Jadi kalau kita perhatikan saham ini ya bisa kita masukkan dalam watchlist, tapi mungkin tidak menjadi prioritas karena bisa saja nanti dia akan mulai mengalami sideways minor dan mulai kembali mengalami kenaikan. Jadi saran saya seperti itu, masukin dalam watchlist tapi tidak menjadi prioritas. Karena kalau misalkan dia berhasil kembali bangkit baru akan menarik seperti itu ya. Berikutnya kita masuk dalam saham WRG. Nah, WRG sendiri jelas ya bahwa memang dia masih berada dalam tren penurunannya, meskipun juga sempat mengalami kenaikan di awal Desember namun ternyata tidak mampu bertahan. So simpel saja kita bisa abaikan saham ini karena kalau saya perhatikan itu kurang menarik ya, pergerakannya cenderung mengalami penurunan. Oke, saham berikutnya pada sektor teknologi yaitu saham DMMX. Nah, ini juga sebenarnya masih dalam tren penurunannya, jadi masih cukup jauh nih dari resist line panjangnya. Sehingga dari sini kita bisa langsung abaikan saja karena menurut saya memang kurang menarik. Karena kalau kita perhatikan ternyata masih terjadi tekanan ya pada saham ini, sehingga memang masih cukup jauh nih peluangnya untuk mengalami reversal trend, sehingga bisa langsung kita abaikan. Kemudian berikutnya itu CYBR. Nah, ini juga sebenarnya sempat sih perspektif ya ketika dia berhasil konsolidasi lebar ya dalam range triangle besarnya, namun sayangnya pada sekitar pertengahan Desember itu mengalami breakdown dan sampai saat ini memang berusaha nih untuk mengalami kenaikan, namun masih belum terlihat kemampuan untuk kembali masuk dalam jalurnya. Sehingga untuk tipe-tipe saham kayak gini ya bisa kita abaikan dulu ya, jangan dimasukin ke watchlist dulu, tapi kita abaikan dulu. Oke, berikutnya saham yang lain yaitu saham Axieo. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau kita perhatikan teman-teman semua, kalau kita zoom out, terlihat secara jelas bahwa memang tren sahamnya itu belum terlihat cukup menarik untuk mengalami reversal trend. Masih cukup jauh sekali dari resist line-nya. Sehingga peluangnya untuk mengalami reversal itu masih cukup jauh. Dan di posisi saat ini kalau kita perhatikan juga secara chart ini kurang atraktif ya. Ya, sehingga bisa kita abaikan. Tidak kita masukkan dalam watchlist kita. Oke, berikutnya kita masuk dalam saham PTSN. Nah, ini juga sebenarnya sudah sangat kelihatan nih dari price action-nya, dari candle-nya ini cukup berantakan, tidak teratur dengan posisi candle yang tidak teratur. Bisa diperhatikan di sini ya. Jadi kalau saham-saham seperti ini cenderung akan mudah sekali disetir oleh market maker. Jadi resikonya sangat tinggi bagi kita untuk trading di saham-saham seperti ini teman-teman semua. Karena akan mudah sekali disetir. Kalau misalnya kita entry akan mudah sekali dibanting seperti itu. Dan memang secara tren juga kalau kita perhatikan ini masih sama seperti mirip-mirip Axieo ya, cukup jauh daripada trend lainnya. Jadi ya peluangnya untuk mengalami reversal trend bisa saya katakan masih sangat kecil seperti itu. So kita abaikan dan kita masuk dalam saham berikutnya yaitu IOTF. Nah, sebenarnya saham ini agak unik nih kalau kita perhatikan ya. Sebenarnya ada potensi, sebenarnya sebelumnya ada potensi, terlihat cukup prospektif ya. Namun sayangnya pada penutupan sebelumnya ini harus mengalami tekanan yang kuat ya. Ini sebenarnya secara teknikal bisa dikatakan masih oke ya, karena masih berada dalam jalur kenaikannya, namun sudah pernah terjadi namanya overshoot penurunan, yang artinya sebenarnya sudah ada maker atau driver daripada saham ini yang cenderung tidak suka dengan
kenaikan saham ini yang terlalu cepat. Jadi hal seperti ini itu bisa meningkatkan resiko entry kita teman-teman semua terhadap saham-saham tersebut. Seperti itu. Jadi kalau memang mau trading, saya bisa katakan, bisa sarankan, ya bisa kita masukkan sebagai watchlist, namun hal harus diperhatikan ya. Mungkin entry-nya dengan lot yang kecil saja kalau memang mau entry. Memang secara trend cukup baik, namun sudah pernah terjadi overshoot, artinya memang sudah ada tindakan-tindakan pemaksaan penurunan daripada si market maker saham ini. Sehingga itu menjadi risiko kita ketika kita entry ke dalam saham ini itu dengan posisi lot yang besar. Jadi better kalau mau entry lotnya kecil saja. Oke. Nah, kemudian saham yang terakhir yaitu saham IRSX ya, di sektor teknologi. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini ya, ini sahamnya sudah tidur di level 50 cukup lama, jadi ya bisa kita abaikan karena memang terlihat likuiditasnya ternyata sangat-sangat minim sekali. Oke, demikian seperti ini cara screening untuk saham teknologi. Saya akan teruskan lagi untuk saham healthcare ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk saham healthcare sendiri kan saya sudah screening seperti yang saya lakukan pada saham sektor teknologi, yaitu saya memiliki sekitar 15 saham ya yang saya sudah filter dari sisi jumlah lembar sahamnya. Kemudian kita juga sudah memiliki satu saham yang ternyata kalau kita perhatikan ini memang masuk dalam pemotongan khusus, jadi kita bisa abaikan. Jadi yang kita lakukan sama seperti teknologi ya, kita cukup screening saja saham-saham ini berdasarkan potensi teknikalnya. Oke, namun sebelum kita mulai dengan prakteknya, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free lifetime advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Kita mulai terlebih dahulu dengan KF. Nah, saham ini sebenarnya kalau secara teknikal ya itu cukup baik teman semua ya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kenaikan yang bagus. Jadi kalau saya katakan saya menggunakan bantuan trendline, ya ini saya langsung praktik di sini saja. Tarik sebuah garis trendline, ya. Bahkan dia mengalami adjustment. Nah, KF ini merupakan salah satu saham yang bisa kita masukkan atau kita masukkan ke dalam watchlist porto kita nih. Ya, sebagai saham yang berpotensi untuk mengalami kenaikan pada sektor healthcare di awal tahun nanti. Namun memang di posisi saat ini, seperti yang sudah sering juga saya ulas di Telegram saya, itu memang saham-saham seperti ini sebaiknya jangan langsung di entry dulu, ya. Tapi kita harus menunggu konsolidasi minor yang terjadi di saham ini, baru nanti kita lihat belum entry seperti apa. Tapi kalau dikatakan layak apa tidak, layak. Saham ini layak untuk kita pantau karena memang secara tren itu sudah breakout tren turunnya dan sudah mulai mengalami ranging kenaikan, namun memang memiliki volatilitas yang sangat tinggi, sehingga kalau kita ingin entry harus berhati-hati, entry dengan posisi yang nyaman, seperti itu ya. Nah, kemudian saham berikutnya itu saham Care. Nah, ini sudah jelas ya, secara cepat bisa langsung kita abaikan saja saham ini, karena memang tren penurunannya sangat kuat dan belum terlihat akan mengalami kenaikan. Berikutnya saham Sido. Ini juga salah satu saham yang sempat saya paparkan ya. Dan kalau kita perhatikan, saham Sido termasuk salah satu saham yang menurut saya harus dimasukkan dalam watchlist teman-teman semua ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, dia sudah berhasil keluar daripada resist line panjangnya, berarti menunjukkan minat buyers yang kuat, dikonfirmasi juga ya dengan form penan yang terbentuk saat ini, yang artinya memang minat buyers juga melakukan akumulasi ini cukup kuat di saham ini. Sehingga nantinya tinggal tunggu konfirmasi saja ketika dia sudah berhasil breakout fase konsolidasi ini, maka akan menarik nih ya potensi saham Sido ke depannya. So ini sangat layak sekali untuk dimasukkan ke dalam watchlist teman-teman semua. Oke, saham berikutnya yaitu saham Omed. Ya, saham Omed juga kalau kita perhatikan ya, ini kembali kita tarik garisnya, kita pakai lagi trendline ya teman-teman semua. Ini juga kalau kita perhatikan sudah berhasil keluar dari trendline-nya ya, dan sudah mulai membentuk yang namanya sebuah pola triangle ya. Jadi kalau kita bisa abaikan, maka kita hapus lagi untuk bisa memperjelas tampilan. Maka saham ini sedang berada dalam sebuah konsolidasi yang mungkin bisa saja berakhir dengan kenaikan yang kuat. So dalam posisi saat ini ya kita bisa jadikan sebagai watchlist teman-teman semua ya, untuk kita perhatikan nanti di awal tahun nanti, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita masuk dalam saham SAMI.
Nah, saham-sahamnya sendiri ya kalau saya zoom out chartnya sendiri, ini memang masih berada di bawah ya trendline-nya ya, seperti itu. Sempat sih beberapa kali ya dia mengalami percobaan kenaikan di sekitar bulan Oktober, di sekitar bulan Desember gitu ya, mengalami kenaikan, namun ternyata gagal. Dan saat ini juga masih ditutup dalam kondisi koreksi. Jadi memang bisa saya simpulkan bahwa saat ini kurang menarik nih untuk saham teman semuanya, kurang menarik. Namun kalau teman-teman ingin perhatikan mungkin masih boleh ya jadikan sebagai prioritas kedua dalam watchlist teman-teman semua untuk diperhatikan lebih lanjut. Kalau misalnya nanti sahamnya berhasil kembali keluar di atas 340 ya mungkin bisa diperhatikan nih, jadikan sebagai watchlist teman-teman semua sebelum nanti kita entry ke dalam saham ini. Tapi untuk saat ini saya lebih condong merekomendasi dia sebagai saham prioritas kedua, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk dalam saham HIL. Nah, untuk saham HIL sendiri masih ya berada dalam tekanan trennya, jadi belum ada sinyal reversal. Meskipun memang secara momentum terlihat dia berada ya di atas sebuah area support ya, area support yang dikatakan sebagai area middle range ya, seperti itu. Ini kalau memang bisa bertahan memang ada peluang sih bagi HIL untuk naik. Namun kalau saya perhatikan dari sisi candlenya, price action candlenya ini kurang menarik ya, dia kurang atraktif, sehingga bagi saya sendiri akan saya abaikan sih. Kalau misalnya nanti HIL berhasil keluar daripada level trendline-nya ini dan berhasil bertahan misalkan di level 1550, itu mungkin jadi sebuah sinyal awal nih. Nah, itu baru mungkin menjadi sebuah sinyal awal bagi kita untuk pantau saham ini ya. Karena kalau di bawah itu masih kurang menarik untuk HIL. Oke. Berikutnya kita masuk dalam saham Mika. Terus saham Mika sendiri ini kebetulan belum pernah saya analisa ya. Jadi saya coba analisa lagi. Ya, sama sih kurang lebih seperti HIL ya. Masih berada dalam resist line-nya. Jadi masih berada dalam tren yang kurang bagus kalau menurut saya, dan juga secara perdagangan juga terlihat ini candlenya kurang atraktif, cenderung naik turun naik turun naik turun. Artinya memang belum ada minat buyers yang kuat nih untuk mendorong saham ini. Oke, kita skip untuk Mika, kita masuk dalam saham berikutnya yaitu Prey. Ya, saham Prey. Nah, saham Prey sendiri kalau kita perhatikan memang secara resist line ya mungkin terlihat prospektif karena sudah mendekati resist line ini, tapi teman-teman kalau perhatikan lebih lanjut ya, candlenya diperhatikan ya, ini cenderung upswing teman semua ya. Jadi candle saham seperti ini cenderung hanya digerakkan oleh segelintir orang dan likuiditasnya juga kecil ya. Jadi pergerakannya bisa dikatakan di sini ya, itu cenderung candlenya tuh nggak rapi gitu ya, cenderung tipis-tipis. Jadi kalau diperhatikan mungkin kalau hijau-hijau semua tapi banyak shadow-shadownya seperti itu, ya itu kurang menarik teman semua. Artinya memang perdagangannya cukup tipis sehingga cenderung dimanipulasi itu cukup tinggi. Ya, sehingga kalau saya akan abaikan si saham Prey ini, meskipun memang secara tren mungkin menarik ya, tapi trennya menjadi kurang valid kalau tidak didukung oleh likuiditas yang cukup. Oke, berikutnya kita masuk dalam saham Silo. Nah, untuk saham Silo sendiri sayang ya, padahal sempat dia mengalami kenaikan yang cukup bagus di Oktober lalu, kemudian juga sempat mengalami kenaikan yang tinggi juga di November, namun ternyata tidak mampu bertahan. Ya, secara tren sendiri sebenarnya masih cukup baik ya. Kalau mau saya panjangkan di sini ya, perhatikan ya, sebenarnya dia masih secara jangka panjang itu masih bisa dikatakan sebagai uptrend, namun secara jangka pendek memang sudah jelek teknikalnya ya, tone sudah negatif karena sudah breakdown level support line-nya. Sehingga ya bagi saya kalau saat ini ya saya akan abaikan situ Silo ya, karena memang cenderung terlihat tekanan distribusi daripada seller masih terus berlanjut, sehingga untuk saat ini kita bisa abaikan dulu untuk Silo ya. Meskipun mungkin kalau memang mau dimasukkan sebagai prioritas ya mungkin bisa dimasukkan sebagai prioritas kedua ya dalam watchlist teman-teman semua. Oke, berikutnya kita masuk dalam saham SRAJ. Nah, ini sudah jelas ya, tidak perlu disampaikan lagi bahwa memang secara tren sangat buruk sekali. Jadi saham-saham seperti ini dihindarilah dengan semuanya, jangan ditradingkan karena memang tekanan turunnya sangat rendah. Meskipun terkadang terlihat nih dia naik kencang mungkin 10%, 20%, tapi abaikan sajalah. Karena memang cenderung saham ini akan mudah sekali ditekan oleh distribusi seller karena memang masih tidak ada nih buyers yang kuat untuk menahan harga saham ini. Oke, berikutnya kita masuk dalam saham BHMAS. Terus saham BMHS sendiri ya kalau kita perhatikan sama lah kurang lebih seperti SRAJ ya, merah terus, kemudian juga cenderung mengalami tekanan. Jadi ya bisa dikatakan pelaku pasar tidak berminat nih terhadap saham ini. So ya kita bisa abaikan saja, kita skip saja untuk BMHS. Kemudian berikutnya adalah saham Suri.
saham Suri sendiri ya ini masih termasuk sahamnya baru ya, jadi belum bisa kita analisa, dan pergerakan juga menurut saya terlalu volatile dengan pernah mengalami tekanan turun yang sangat kuat lalu kembali rebound. So ini bisa kita abaikan sih, karena peluang kita untuk berhasil di saham seperti ini itu sangat kecil, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk dalam saham Halo. Nah ini juga sama ya, saham ini tidur di level gocap, jadi ya better kita abaikan saja ya, karena memang resikonya tentu sangat tinggi dan tidak menarik untuk kita entry. Terakhir yaitu saham KLBF. Nah untuk saham KLBF sendiri, kalau kita perhatikan meskipun sebagai saham yang berfundamental bagus, namun saham KLBF ini ternyata secara tren itu mengalami penurunan ya. Jadi ya kalau secara strategi trading menurut saya ini saham ini tidak layak untuk kita entry. Jadi ya saat ini kita belum bisa masukkan sebagai watchlist teman semuanya. Jadi dia masih turun, dan kalau kita perhatikan ini seperti masih akan cenderung turun, meskipun memang area ini, area saat ini ya, di area kurang lebih seperti ini, di area kurang lebih 1550-an, itu bisa menjadi area support yang cukup menarik ya untuk KLBF. Jadi bagi yang memang mau trading buy on support ya mungkin bisa dicoba, tapi saya tidak menyarankan sih ya, karena secara tren, secara tekanan seller mungkin tren masih cukup tinggi, sehingga bisa saja area ini tembus sih oleh KLBF. Oke. Nah, jadi sekian teman-teman semua ya untuk insight saya pada video kali ini. Jadi saya sudah praktekkan cara kita men-screening sektornya seperti apa. Jadi yang pertama jelas adalah kita harus lihat sektor-sektor mana saja sih yang mengalami penurunan dalam di tahun 2023. Itu biasanya berpotensi akan mengalami kebangkitan di 2024, khususnya di awal tahun. Di mana tentu saja sektor-sektor yang kita pilih adalah sektor-sektor saham yang memang memiliki imbas positif ini terhadap perkembangan makroekonomi, yaitu tren penurunan suku bunga dari Amerika Serikat dan juga tren penurunan suku bunga di Indonesia sendiri ya, itu, dan juga pelemahan daripada kurs dolar. Jadi dengan memahami aspek makroekonomi dan juga dengan melihat potensi reversal trend pada sebuah sektor, kita bisa memilih saham-saham yang memang berpotensi untuk mengalami reversal tersebut ya dalam sektor tersebut, seperti itu. Dan sudah saya simpulkan bahwa di sektor saham teknologi itu saham Goto sama Buka menjadi dua saham yang bisa kita perhatikan dalam screening kita saat ini. Kemudian untuk sektor kesehatan sendiri, saham KF dan Sido itu menjadi dua saham yang bisa kita perhatikan dari sektor healthcare. Nah, silakan teman-teman lakukan screening praktek pada sektor-sektor lainnya ya, seperti misalkan industrial, energi maupun sektor-sektor lainnya, dan sampaikan hasilnya pada kolom komentar video ya. Jangan lupa juga untuk follow channel Telegram saya dan juga Instagram SM Saham ya, untuk bisa terus mendapatkan update-update ulasan dari kami, serta dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan yang lain. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.